Halo, selamat datang di Interactive Talks ID, di mana kita akan membahas semua yang berhubungan dengan film. Pada hari ini kita akan membahas interpretasi dari film The Menu dan pemisahan seorang artis dari karyanya. Sit back and enjoy the show. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, whenever you are watching this video. Selamat malam buat kalian semua, karena kita rekamnya ini malam-malam ya, Liv. Ya, Eh, recordingnya malam-malam ini. tapi dimanapun kalian berada, semoga sehat. Terima kasih juga sudah memilih video ini untuk didengarkan. Oke, malam ini kita akan ngebahas tentang berbagai isu ya, Liv, yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita pembukaan dulu dong. Selamat malam di Interactive Scene para Sinofile. Perkenalkan gue Reza. Halo, aku Ale Farhan, self-proclaimed cinephile dan orang paling pretentious yang kalau buat nonton film. Eh, Sesuai dengan tema malam ini nanti kita akan membahas. Kita bisa dilihat portofolionya juga tulisan kita di Interactive Scene. Siapa yang paling Sinofile. Kayak aja tadi Muhammad Ali Farhan. Oke. Kali ini kita akan ngebahas dua isu yang akan satu-satunya nanti kita bahas. Nah, isu pertama ini yang akan kita bahas adalah salah satu film dari Bapak Alif yang baru tonton nih. Mungkin Ya. Bapak Alif boleh jelasin dulu nih, apa sih film yang baru tonton dan apa menariknya? Oke. Jadi Silakan. di akhir 2022 ini cukup banyak film yang bagus yang ditonton. Mungkin kalau yang kalian nanti ketika video ini diupload yang sedang bermain di bioskop adalah Avatar 2. Sip ya. Ya, aku udah nonton bener-bener waktu rilis date-nya di Indonesia yaitu tanggal 14 Desember. Begitu selesai UAS langsung ngajak temen, ayo nonton. It's very good. Ada beberapa yang menurutku ya seperti biasa love law-nya itu because mungkin bisa dibilang no movies are perfect except a few of those. Temanku yang ku ajak nonton sampai nangis di bioskop 3 jam kan. Kemudian Iya, sebagus itu ya, kemudian sebagus itu. oh iya sebagus itu dia. Apa namanya bener-bener jauh lebih bagus daripada yang pertama. Kemudian yang kedua ada film yang rilis di Netflix dari salah satu direktor favoritku yaitu Guillermo del Toro. Mungkin kalian tahu dia dari film A Shape of Water dan Pacific Rim yang paling terkenal yaitu Pinocchio. Jadi Guillermo del Toro mengadaptasi cerita klasik Pinocchio ke animasi tapi animasinya stop motion. Tapi satu film yang cukup nyangkut ya bisa dibilang ya. Dari setelah keluar dari bioskop sampai sekarang masih kepikiran itu adalah The Menu. Nah, Alright. untuk yang belum nonton sebenarnya di film ini kita bakalan ngomongin spoiler karena di sini atau sebenarnya kita akan membahas tema di dalamnya itu dan bagaimana The Menu itu bisa menjadi gimana kayak pandangan atau kayak cerminan dari industri perfilman saat ini atau bukan perfilman tapi lebih ke seni seperti itu. Nah, jadi The Menu itu nanti yang malam ini akan kita bahas dan juga underlying themes-nya. So, what's the interesting point of this movie, Liv? Oh, From your point of view. interestingnya banyak, mulai dari actingnya Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes dan The berbagai Queen's aktor Gambit ya. ya. Queen's Gambit, yes, Alright. itu Anya Taylor-Joy itu udah bener-bener uh, kayak berkembang jauh banget setelah Queen's Gambit gitu. Dia udah memperluas portofolio filmnya. Sebelumnya ada juga dia di film Last Night in Soho, pretty good horror movie. Kemudian ada juga sinematografinya dan bagaimana campuran dari sinematografi dan soundtracknya itu bisa bikin kayak dari awal film ini udah kerasa kayak nggak ada yang nggak enak gitu kan, ada yang akan terjadi gitu. Dan kayak tensionnya itu tuh dia bisa bertahan dari awal sampai akhir film sampai klimaksnya, tapi kayak penonton nggak bosen. Itu kayak in my opinions one of the achievement of The Menu. Tapi satu yang bener-bener nyangkut di film sebutannya sih bisa Ratatouille tapi untuk orang dewasa ya karena kan
The Menu berhubungan dengan masak-masak itu adalah temanya yang underlying themes lah bisa dibilang. Jadi kayak tema di bawahnya gitu. Ini aku langsung aja masuk ya. Silakan. Oke, jadi mulai masuk di sini kita akan bahas spoiler ya. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton The Menu, aku sarankan nonton. It's a great film. Mungkin bisa pause dulu video ini kemudian kembali ke sini lagi. Tapi mulai dari sini kita masuk spoiler. Jadi The Menu ini mengisahkan tentang seorang chef yang renowned ya, yang terkenal gitu, yang diperankan oleh Ralph Fiennes. I don't know how to pronounce it though. Ralph Fiennes yang bernama Julian Slowik. Si Julian Slowik ini tuh dia sangat menyukai kayak seni dari memasak dan sebagainya, sampai-sampai dia tuh kayak, jadi si tokohnya ini si Anya Taylor-Joy yang memerankan perempuan bernama Margot Mills. Dia itu kayak diajak sama pacarnya untuk ke fine dining ya, kayak gitu ya. Fine dining experience di tengah pulau yang terpencil, pokoknya ke sana harus naik apa namanya? Harus naik kapal dan sebagainya. Terus sampai sana juga ditunjukkan, wah cara memasaknya tuh sangat rumit. Kayak dagingnya tuh bener-bener harus apa ya sebenarnya, dimarinasi atau difermentasi gitu dengan pas berapa jam, kalau lebih berapa detik aja nanti langsung ada bakteri. Pokoknya bener-bener kayak high culinary culture ya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak makan-makan, pokoknya makan makanan super mewah. Tapi di tengah-tengah itu ketika si apa namanya, si Rafinis itu jadi kayak bikin misalkan menu pertama ini saya buat karena inspirasinya bla 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 bla. Dia menceritakan seperti itu, kemudian silahkan makan gitu. Terus di awal tuh dia juga minta jangan makan tapi rasakan, do not eat, savor kalau nggak salah dialognya seperti itu kan. Terus mulai makanan kedua kayak dia menceritakan kayak, "Oh dulu itu, ketika saya muda, saya ingat bahwa roti itu adalah makanan para warga jelata, makanan paling gampang dibuat dan sebagainya," gitu kan. Sehingga daripada dia bikin roti, dia ingin orang-orang yang kayak lagi makan di situ, kayak berbagai karakter yang ada di situ tuh kayak merasakan bahwa karena kita, apa namanya, karena kita kalau nggak salah ya ini ya, nanti mungkin, aku bakal nonton lagi. Karena kita bukan rakyat jelata, maka kita tidak akan makan roti atau kalau nggak salah antara itu atau kayak pokoknya pengapresiasi lah intinya gitu. Sehingga cuma dikasih kayak saus-sausnya gitu. Nah, di dalam restorannya itu yang ikut fine dining itu tuh ada juga kritikus makanan gitu kan, yang katanya tuh dulu pernah mengkritik restorannya si Julian Slowik ini, kemudian sampai bikin ditutup atau gimana gitu karena kritiknya itu. Terus di apa namanya, kemudian ada selanjutnya tuh ada kayak, eee, tortilla ya. Tortilla itu kayak dibakar gitu, tapi bakarnya itu bentuk berbagai macam, kayak dosa besarnya orang-orang yang makan di situ. Jadi si kritikus itu kayak ada print, jadi kayak bakarannya itu ngeprint Eee, kritiknya dia terhadap si Julian Slowik. Terus si pacarnya si Margot itu kayak sebenarnya di awal sudah dibilang nggak boleh foto makanannya gitu, cuma kan dia diam-diam moto, itu kayak diliatin kalau dia lagi moto, kayak gitu. Nah terus tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada kayak yang paling aku inget tuh ada makanan namanya The Mess. Pokoknya The Mess itu ya apa namanya, ya tentang bagaimana kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang amburadul, sesuatu yang berantakan. Dan, kemudian asisten chefnya dibawa, terus dia bilang, "Kamu pengen punya keahlianku nggak?" "Iya, chef." "Kamu pengen punya hidup dan kesuksesanku nggak?" "Iya, chef." "Tapi kamu tahu kan kalau kamu nggak bakal kayak gitu?" "Enggak, chef." "Kamu nggak tahu nggak bakal bisa bikin makanan yang levelnya kayak levelku," gitu kan. "Nggak bisa, chef." Kemudian si asisten chefnya itu langsung bunuh diri di depan itu, depan para penontonnya itu. Wah, itu mulailah mulai apa namanya, mulai kayak, wah udah mulai Keseruan nih mulai di sini ya? ya. Wah, mulai di sini keseruannya. Terus ada kayak, yang si perempuannya dikumpulkan, kemudian laki-lakinya
apa namanya, disuruh lari ke sekeliling pulau, nanti ditangkap sama sama asisten cooknya gitu. Terus habis itu ada yang karena untuk mengingatkan bapaknya Julian Slowik yang apa namanya, yang dulu pernah melakukan kekerasan ke dia waktu dia kecil, pahanya si Julian itu ditusuk pakai pisau. Pokoknya kemudian nanti di sini banyak banyak kayak menunjukkan lah. Jadi kayak ngasih tahu backstory-nya itu melalui experience fine dining dalam tanda kutipnya itu. Nah, kemudian kayak lama-kelamaan adalah plotnya berjalan, kemudian waktu si Margot itu, si Anya Taylor-Joy itu lagi keliling untuk apa namanya, kabur lah ya dalam tanda kutip. Cara kaburnya tuh kayak si Julian itu tahu kayak kamu tuh seharusnya nggak di sini. Aku tuh tahu ketika aku melihat rakyat jelata atau proletar gitu. Apa namanya, dia dia apa namanya, nggak tertarik dengan seninya dan sebagainya gitu. Dia cuma apa namanya, ketahuan lah gitu dari bahasa-bahasanya itu. Nah, ketika si Margot ini lagi keliling pulaunya itu, dia menemukan foto di mana si Julian itu masih bisa tersenyum ketika dia pertama kali bisa masak di ya kayak diner gitulah, masak burger dan dia jadi employee of the month gitu kan. Nah, kemudian di situ tahulah, oh ternyata dari sini itunya apa namanya, dia suka itu. Kemudian perlahan-lahan dia menjadi chef yang profesional, terus dikritik dan sebagainya, nggak terima, bikin bisnisnya bangkrut dan sebagainya gitu. Akhirnya dia punya dendam terhadap orang-orang yang apa namanya, yang cuma cari untuk experience gitu, nggak bisa menghargai. Nah, pada akhirnya si Margot itu dia mengingatkan si Julian itu bahwa kayak makananmu ini tuh cuma dibuat dengan experience tapi nggak ada cintanya. Kamu ini makanya nggak enak dan aku nggak makan makanannya dari awal katanya gitu kan. Kemudian setelah itu kayak ya sudah Ki, apa yang kamu pengen gitu? Aku pengen cheeseburger standar aja gitu. Terus apa namanya, oke cheeseburger standar datang. Oh iya hampir lupa. Jadi di akhir experience fine dining ini semua semua apa namanya, semua yang datang ke situ, semua yang apa namanya, eee, yang makan di situ tuh bakal mati. Jadi dessert-nya, makanan penutupnya itu adalah kematiannya mereka itu. Jadi mereka badannya ditutupin sama marshmallow, terus habis itu nanti dinyalakan Eh, api gitu kan, terus nanti mereka meledak. Nah, cuman karena si Margot ini dia bisa menyentuh hatinya si Julian ini dan apa namanya, mengingatkan bahwa dia tuh pernah datang dari humble beginnings yang membuat dia cinta atau jatuh cinta terhadap seni dari memasak itu. Akhirnya dia nggak secara eksplisit bilang, "Aku pengen pergi nggak?" Tapi dia bilang kayak, pas dia udah dapet cheeseburger-nya, "Nah ini baru cheeseburger. Cuman kayaknya aku kekenyangan deh. Aku boleh bungkus aja nggak makanannya?" Terus akhirnya dia bungkus, kemudian dia keluar perlahan gitu ya. Jadi perlahan-lahan itu apa namanya, si Margot kabur, tapi yang orang-orang yang sok-sok pretentious itu tadi, orang-orang kaya yang cuma cari experience itu akhirnya mati. Ya itu sih kurang lebih, plot summary-nya. Oke, oke. Nah, untuk Terus apa namanya, ini aku langsung atau kamu ada pendapat dulu? jadi ini film psikopat juga sebenarnya atau tidak? Ya, bisa dibilang begitu sih sebenarnya. Julian Slowik ini Heeh. karena previous experience bisa dibilang dia jadi sosiopat gitu, karena kayak, "You want fine dining, I'll give you fine dining to die for," kurang lebih kayak gitulah. Oke, lanjut, Les. Hmm. So, the underlying theme adalah, eee, ketika seseorang yang menemukan passion-nya itu di apa namanya, kayak passion atau hasil dari passion-nya itu dikomersialisasi atau dibuat menjadi produk, maka itu akan menghilangkan, eee, ya menghilangkan passion-nya itu. Apa namanya, akhirnya passion-nya dia itu hanya akan menjadi produk yang digunakan untuk memuaskan orang-orang yang sebenarnya tidak akan pernah bisa puas. Dan itu dari segi makanan kan, jadi orang-orang yang
Pretentious tuh apa ya bahasa Indonesia? Sebenarnya nggak ada bahasa Indonesianya. Kayak kalau diterjemahkan secara langsung tuh nggak ada. Kalau pakai bahasa Jawa tuh ndake-ndake. Jadi kalau aku mengartikan pretentious tuh kayak sok-sokan gitu. Kayak eh apa namanya? Anggaplah kita bilang kalau lagu-lagu di radio itu kayak wah, lagu di radio itu tuh sebenarnya bukan musik asli atau bukan lagu asli, mereka tuh cuma sampah. Nih, aku nih dengerin band obscure dari Mongolia tahun 1945. Wah, ini baru musik asli atau setidaknya paling gampang tuh gini. Musik sekarang tuh sampah, bagus tuh musik 80-an, 70-an, 90-an, bla 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 kayak gitu. Nah, itu pretentious lah. Perilaku seperti itu tuh namanya pretentious. Nah itu jadi Tidak membumi ya. Tidak iya, tidak tidak membumi terlalu tinggi lah selera ini, bisa dibilang mhm, gitu ya. mhm. Oke. Maksudnya selera tinggi boleh, tapi kayak merendah-rendahkan yang Lain. seleranya rendah gitu loh. Ya Ya. merendahkan selera lain, sorry kayak gitu. Right. Nah, jadi apa namanya, film ini tuh kayak kayak manggil itu bahwa apa namanya, ketika seni yang memiliki passion itu dijadikan komoditas atau produk oleh konsumer atau oleh kapitalisme lah ya bisa dibilang kayak gitu. Eee, Maka itu akan menghilangkan cinta dan passion dari, sang pembuatnya. Karena kan pada akhirnya dia akan membuat, makanan lah ya kalau atau seni. Seni yang ya itu tadi yang hanya tujuannya tuh untuk memuaskan orang-orang yang tidak pernah bisa dipuaskan. Mau sebagus apapun makanannya, itu pasti ada kritikus yang sebenarnya kayak nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar, itu sok-sokan ngomong, "Oh ini pengalaman saya ini tidak enak karena bla 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 bla. Kemudian makanannya tidak sesuai dengan standar kayak gitu. Dan itu kan bisa membunuh seni itu dan membunuh apa namanya, membunuh, passion-nya lah ya, passion dari seorang senimannya itu. Tapi sebenarnya ini nggak tahu cocok apa enggak ya, mungkin nanti kalau yang udah nonton di komen bisa kasih tahu. Tapi si Margot ini tuh dia selain sebagai pembawa, kayak membawa bahwa, memberitahu lagi bahwa semua yang, apa namanya, semua seni itu kayak punya humble beginnings, eee, sehingga ketika dia mau, apa namanya, kayak ngasih tahu bahwa, "Makananmu ini nggak punya cinta karena kamu tuh apa namanya, kamu memasak tuh buat experience dan sebagainya." Kalau aku sih mikirnya dia tuh kayak manggil juga kayak, orang-orang yang terlalu pretentious dalam membuat seni yang tidak bisa dinikmati secara universal lah gitu, atau ya mungkin kalian bisa berargumen kayak, "Oh memang seni itu nggak harus dinikmati oleh semua orang," gitu. Tapi kan setidaknya ada seni yang memiliki wide appeal gitu. Nah, sehingga si Margot itu juga membumikan si Julian itu, si Margot Mills itu membumikan seni itu lagi dengan mengingatkan bahwa kamu itu pernah datang dari humble beginnings ketika kamu cuma bisa bikin cheeseburger yang enak dan kamu tersenyum ketika membuatnya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa juga ditarik ke mungkin film ya ketika apa namanya, tapi ada paralel juga. Tapi kayak ketika suatu director itu ingin membuat film, film yang ambisius, film yang ya apa namanya, yang seninya tinggi kayak gitu kan, dan film yang mungkin nggak semua orang suka gitu, atau misalkan kayak yang orang yang ingin mencari experience-nya, itu pasti nanti akan di-cut sama studio, eksekutif produser dan semua orang-orang yang punya uang itu dan apa namanya, dan itu pada akhirnya akan menghilangkan, kayak passion atau kayak cinta di balik itu, apa namanya, di balik, produknya dia itu. Tapi secara bersamaan juga, direktor-direktor yang apa ya sebutannya ya, yang cuma pengen film-film pretentious terus, nggak terus kayak apa namanya, nggak mau bilang bahwa
misalkan film blockbuster itu bukan film yang asli kayak gitu-gitu ya, ya itu juga dipanggil sama apa namanya sama The Menu gitu. Jadi dia kayak mendayu apa namanya two birds with one stone ini bisa dibilang kayak gitulah ya. Setidaknya itu interpretasiku tentang The Menu itu. Nah, untuk Reza sendiri ini gimana nih hubungannya nih dengan apa namanya high art, kemudian film, blockbuster dan sebagainya ini? Jadi gini sih, Liv, tadi sebenarnya cerita, jujur aku belum nonton The Menu, tapi aku udah baca beberapa sinopsis dan juga beberapa penilaian kritikus-kritikus film yang Hmm. emang tervalidasi lah ya, terpercaya dari beberapa website-website berita di dalam negeri dan juga luar negeri. Ada yang menarik dari CNN Indonesia, kalau misalkan The Menu ini bisa dibilang film yang unik gitu. Karena unik kenapa? Karena pemeran Queen's Gambit yang main satu, pemain Kalau itu udah pemain pasti tuh. pemain Queen's Gambit adalah salah satu serial Netflix yang sempat sukses ya. Hmm. Nah, jadi apa namanya, terus dari CNN itu juga dibilang bahwasannya film ini tuh juga bernuansanya psikopat sih. Makanya tadi aku nanya kamu kan, apakah ini psikopat atau enggak? Tapi Hmm. tapi kalau menurut website itu, ini tuh film psikopat yang dimana bernuansa unik dan sebenarnya apa namanya banyak juga latar belakang orang gitu menilai suatu hal yang fancy gitu. Nah, Hmm. tapi ada beberapa hal yang aku mau komentarin sih dalam film ini. Kan tadi kamu narik garis dari kenyataan ke film, karena aku mau sebaliknya sih. Aku mau narik garis beberapa value yang dari film ini gitu ke kehidupan nyata. Hmm. Menurutku ya, Liv. Tadi kalau nggak salah dari pemaparan cerita kamu atas film ini, kamu tadi berbicara tentang kokinya dikritik segala macam dan kamu passion. Nah, satu gitu, aku pengen ngomongin tentang at the end of the day, sebaik apapun kita nggak akan bisa nyenengin semua orang sih. Iya Jadi betul sih memang. sebaik apapun produk itu, dan menurutku ya, ini terlepas dari the menu. Menurutku sebaik apapun produk, kalau misalkan kita respon keluar itu nanti akan beda-beda gitu, karena karena kita berbicara tentang selera di sini, dan sepertinya kamu sepakat gitu loh sama aku. Karena kalau kita berbicara tentang selera, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. You don't like it, it's okay. If you Hmm. like it, then it's okay gitu. Dan beberapa kritikus tadi, it's all about preferensi aja sih kalau menurut aku. Hmm. Dan yang kedua, aku mau ngomentarin tentang passion. Hmm. Soal chef tadi ya, yang soal dia bisa masak burger lalu dia tersenyum gitu. It's the meaning. Jadi artinya si chef itu kan suka masak ya dari awal, since the beginning, right? Iya, the beginning dia suka banget masak, cinta masak, baru setelah itu dia masuk ke dunia profesional gitu. Awalnya dia datang cuma dari diner doang, jadi koki yang ada di fast food restoran lah gitu. But at the end of the day, dia apa namanya, ngerasa tadi kalau nggak salah ya, sependengaran aku ya, Mm-mm. dia ngerasa jenuh, bener? Jenuh dan capek, nggak bisa memuaskan orang yang nggak bisa dipuaskan. Setidaknya gitulah. That's right. Ini Mm-mm. ini yang aku mau ngomongin tentang passion dan dunia kerja. Aku Mm. ini terlepas lagi dari the menu ya, karena aku mau narik dari film ke dunia nyata, Ya, ya, ke sure, sure. pembahasan aku. Ini yang menarik sih dari film. Jadi beberapa tahun yang lalu aku pernah melihat salah satu tweet dari Gubernur Jawa Barat, provinsi yang sekarang lagi diomongin di Twitter ya, Jawa Barat. Oke, bukan bukan karena bencana ya, bukan karena bencana, tapi karena fasilitas umumnya Umum. yang kurang baik ya. Ya, betul. Ya, kita itu diskursus yang lain lah, tapi kita berbicara tentang tweet Ridwan Kamil gitu. Dan juga Fiersa Bersari juga pernah ngomong. Pokoknya intinya adalah kalau lo kerja sesuai dengan passion, terus kalau misalkan kita jenuh, kita mau lari kemana? That's very Ya. quote for me. Jadi
apa namanya, mungkin ada benernya juga sih di kehidupan. Kalau misalkan kita kerja sesuai passion dan kita bosan akan passion, kita akan lakukan. Oke, jawab film ini ya menjawab apa namanya, mengimplementasikan hal itu sih. Dan kalau dari film ini sepenglihatan lu, seobservasi kamu, Liv, Hmm. itu menggambarkan hal itu nggak? Menggambarkan quotes tadi nggak? Eh, kalau menurutku sih daripada apa namanya, ya mungkin bisa sih ya. Jadi kayak passionnya itu sudah habis karena habis-habisan dikritik terus nggak bisa memuaskan orang juga gitu. Sehingga ya apa namanya, ya dia akhirnya tetap bekerja itu cuman tanpa, ya mungkin tanpa, ya bisa dibilang tanpa passion dan juga pengen ngasih tahu kayak I'm still here, and I can still give you experience kayak gitu. Tapi itu kayak lack of passion dan experience-nya itu untuk memuaskan atau pada akhirnya, ya meskipun pada akhirnya dibunuh sih, cuman kayak apa namanya, tetap pada awalnya kan dia bikin restoran itu kan ya untuk memuaskan pelanggan-pelanggannya seperti itu. Ya bisa dibilang sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan passion-nya sudah habis dan passion itu adalah pekerjaannya, setelah itu mau kemana gitu. Benar. Tapi sih, Liv, ya, sepertinya semua, jangan tersinggung ya. Kayaknya ini salah satu film yang tidak akan saya tonton ya, karena saya jijik. It's all about eating humans, right? Nggak ada humusnya. Oh, nggak Cuman ada. kayak nggak ada hitting humusnya. Semua makanannya makanan manusia. Roasted lamb, Nah, roti, terus tortilla kayak gitu. Nggak ada makanan manusia. Cuma nggak ada horor. Cuman kayak ya bisa dibilang dalam tanda kutip sadis karena ada bunuh diri langsung di depan kamera itu sih paling. Tapi itu oh, doang sih sebenarnya. Nggak oh, ya ada gore-nya sedikit lah waktu waktu apa waktu berantem ada bagian berantem bunuh-bunuhannya itu kan. Cuman ya paling kayak ada orang kepala diketok pakai mesin kopi, terus leher disayat gitu sih sebenarnya. sayang banget aku nonton film ini. Eh, Jadi kita nggak satu konteks gitu, karena sorry banget ya, Liv, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, So, nggak apa-apa. so that's just all my opinion sih tentang dua hal tadi. Nggak apa-apa. Kita Kayak, kita kita apa namanya? Kita bahas yang underlying themes-nya aja. Bisa kok ini. oke. Nanti kita. Mungkin kalau makanya tadi aku bahasnya 2 poin itu sih, dari film ke kehidupan. Ya pertama soal passion tadi, terus kedua kita kita nggak akan bisa ngebahagiain semua orang. Mungkin Hmm, itu kali ya moral values yang aku dapat dari cerita film ini, seperisetan aku ya. Mungkin I might be wrong, but that's all my opinion. There's nothing wrong or true in opinion, right? At the end of the day. ya Oke, bisa. Alif. Oke. Eh, apa namanya? Berarti kau harus nonton dulu. Biasanya kalau kalau dia nonton pasti nanti view-nya akan berbeda lah bisa dibilang kayak gitu. Dan untuk masalah passion dari seni itu tadi sebenarnya si Margot itu kan dia kan kayak menyentuh kembali si Julian itu kan kayak ngasih tahu bahwa sebelum kamu sebelum kamu kayak gini tuh kamu pernah punya apa namanya pernah punya passion ya kayak gitu ya untuk atau kamu cinta lah bisa dibilang seperti itu cinta terhadap pekerjaan ini atau kamu cinta memasak itu karena kamu datang dari humble beginning. Jadi itu aku keinget jadi teringat kayak dulu tuh ada interviewnya Christoph Waltz. Tahu Christoph Waltz gak? Christopher nggak pernah Itu dengar. Django Unchained pernah nonton? Oh, Django Unchained tahu. Si itu si Dr. King Schultz-nya itu. Oh, right, Nah, right. itu Yang tua, Christoph Waltz. ya. Yang Ya, ini yang udah ya. membebaskan Django. Iya, oke, oke. Ah, itu kan nama aktornya Christopher Waltz. Itu ada interview The Talks, nanti aku taruh linknya di deskripsi video ini ya bagi yang mau baca. Itu dia tuh bilang bahwa apa namanya, just because you don't have a burning passion for your job does not automatically mean something is missing for you. Jadi kayak passion itu dia membaca bahwa apa namanya, di abad 21 ini di late stage capitalism itu apa namanya, passion itu kayak dijadikan komoditas kayak semua harus pakai passion dan sebagainya dan bilang kalau misalkan hidup tanpa passion itu akan
meaningless kayak gitu kalau misalkan itu. Tapi pada akhirnya ya itu hanya kalau misalkan dalam pekerjaan itu ya dalam akhirnya itu menjadi komoditas itu it's just about selling something to someone. Live your passion, find yourself. It's all a lot of nonsense gitu kan. Karena si Christoph Waltz sendiri itu passionnya tuh bukan acting, tapi dia hanya merasa bahwa ini tuh apa namanya ya day to day jobnya dia itu. Jadi kayak sebelum apa namanya karena ya mungkin kalian bisa setuju atau nggak setuju ya dengan pendapatnya Christoph Waltz ini ya. Tapi ya ada benernya juga di abad 21 ini di mana semua sudah menjadi komoditas, sudah menjadi produk, ya passion itu ya hanya mungkin bisa dibilang sebagai byproduct kali ya. Karena Banget. nggak harus kayak kadang kita berpikir bahwa passionnya ini tapi ternyata takdir membawa kita ke tempat yang lain untuk pekerjaan kita dan kita merasa bahwa apa namanya ini bukan untuk aku nih, ini bukan passionku sehingga kita kayak malas-malesan mungkin kerjanya atau kerjanya setengah-setengah kayak gitu. Tapi kan apa namanya ya mungkin bisa dibilang kayak when you find when you find something enjoyable in your work, that's when you find passion kali ya. Kalau aku sih merangkapnya juga kayak gitu. Ya karena mungkin kalau ini mungkin nggak dijelaskan secara eksplisit di filmnya ya. Ini pendapatku aja ya. Jadi mungkin di awal itu ya ini aku juga harus nonton lagi sih. Tapi saya kira di awal itu si Julian itu dia kan employee of the month. Berarti kan dia masih cuma sebagai apa namanya, cuma sebagai pegawai kan, dia belum menjadi head chef atau apa kayak gitu. Nah mungkin dulu sebelumnya ini sih kalau aku tarik dari temanya itu dan interpretasiku, mungkin kalau ada yang punya interpretasi lain bisa di komen di bawah ya. Itu mungkin mungkin di awal itu passion-nya bukan itu, cuman ketika takdir membawa dia untuk menjadi koki, dia menemukan cinta dalam memasak itu, baru di situ dia menemukan passion-nya, baru di situ dia menemukan bahwa, "Oh this is for me," kayak gitu. Jadi kayak gitu, kayak passion itu ya mungkin bisa dijadikan untuk dorongan. But when you have a job atau ketika punya pekerjaan yang tidak sesuai passion ya mungkin bisa dibilang ini datang dari seorang pengangguran yang skripsinya belum selesai ya. Jadi untuk orang yang sudah bekerja bisa bisa komen di bawah saya salahnya di mana tapi ya itu It's juga. just opinion, right? It's Ya, a oke deh. matter of Oh, opinion. gini deh, sebagai mahasiswa tua kita gabungkan gini aja. Aku nggak pernah terpikir dalam seumur hidupku bakal masuk HI. HI itu bukan passion ya dalam tanda kutip ya. Aku dulu pengen masuk ke sekolah perfilman atau ke sastra Rusia. Dan sastra Rusia itu aja sebenarnya didorong oleh aku menonton film-filmnya Andrei Tarkovsky, film dari direktor dari Rusia itu. Nah, tapi ketika aku masuk HI, aku ternyata menemukan sesuatu yang aku suka juga yaitu membahas politik yang mana itu menggerakkan dunia kita dan aku menemukan kayak wow politik is actually fascinating gitu kan kayak sebenarnya politik itu sebenarnya menarik ya kenapa manusia itu bisa berpikir secara rasional atau bisa membuat kebijakan dari apa namanya dari identitas atau mungkin dari bagian apa posisi negaranya di mana atau bagaimana kebijakan yang dulu datang dari kebijakan lokal itu bisa dibawa kebijakan domestik itu bisa dibawa ke atas menjadi kebijakan luar negeri dan itu aku suka belajar itu. Nah di situ mungkin bisa dibilang aku menemukan dalam tanda kutip dalam belajar passionku itu atau cintaku itu untuk membahas atau membaca soal politik itu. Nah, padahal di awal itu aku tidak pernah terpikir untuk masuk HI atau tidak pernah passionate soal politik itu sendiri. Nah, itu jadi kayak gitu sih. Apa ada hubungan antara passion dan itu berarti mungkin bisa ditarik juga ke seni ya. Iya sih, tapi menarik tuh Liv, lo obrolan soal passion tadi. Apalagi obrolan tadi pemain Jingo itu. Kalau menurutku sih ya, if we talk about udah di umur segini dan udah punya tanggungan dan segala macam, at the end of the day we have to serve food on the table, right? Mhm. In another way gitu, dengan cara apapun gitu. Kalau misalkan passion adalah satu-satunya uh, isi gitu untuk menunjang kehidupan, sebenarnya aku nggak sepakat juga sih soal itu gitu. Kayak Hmm. misalkan contoh kita
kita ngomongin di Indonesia deh ya. Oke, Kalau oke, 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 oke. aku pernah lihat baca berita, aku lupa gimana persisnya, tapi sebagian besar mayoritas di Indonesia para pekerja tidak sesuai bekerja dengan bidangnya dia. It's the passionnya mereka aja, berarti udah nggak ke cover kan dengan pekerjaannya. But at the end of the day we have to serve food on the table, right? Iya betul, 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 betul. So jadi itu menurutku sih soal passion. Oke, untuk the menu, is there's anything else to discuss Liv before we move on to Nonton my The Menu please, it's very good. Sayang banget apa namanya ya pastinya karena di bioskop itu kan kayak kalau film kurang laku kan pasti cepet ditarik dari peredaran kan. The Menu itu kayak sindromnya tuh sama kayak Last Night in Soho. Aku inget Last Night in Soho tuh cuma seminggu doang di Semarang karena yang nonton dikit. Padahal actually it's not a bad movie. There are better movies of course, tapi kayak it's not a bad movie. The Menu tuh juga masalahnya kayak gitu dia. Nggak banyak yang nonton kayak ya paling cuma Anya Taylor-Joy sama Ralph Fiennes doang yang menarik gitu kan, yang menarik orang-orang untuk nonton. Tapi kayak ini bukan film yang secara aktif dipromosikan di Indonesia kayak Black Panther atau semacamnya kayak gitu. Sehingga kalau kalian punya kesempatan, soalnya ini film belum masuk streaming service juga. Kalau kalian punya kesempatan untuk nonton, kalian harus nonton The Menu ini dan kalian bisa tarik sendiri kesimpulan dari underlying theme-nya. Karena ini film ini tuh bukan cuma kayak psikopat yang jadi chef atau apa kayak gitu. Tapi ada underlying theme yang kalian bisa tarik gitu. Ratatouille tapi untuk orang dewasa ini. Itu sih sebenarnya, itu aja. Jadi Ratatouille untuk orang dewasa. So Iya. it means orang-orang yang nonton Ratatouille zaman dulu kan seharusnya sekarang udah seumuran kita loh, Vin. Ya, Sebenarnya betul. atau lebih tua. Akankah mereka, apakah kamu berani menjamin mereka akan suka? Hmm, seperti ini kan seleranya beda-beda. Kalau Iya. misalkan kayak orang yang nggak tahan sama gore atau apa ya mungkin kurang suka. Tapi kalau kalian bisa look past gore-nya itu ada tema ada tema seni yang bagus di dalam film ini. Oke. Oke, Olive. Hmm. Kita lanjut ke isuku. Oke, I think it's enough untuk berbicara tentang The Menu. Sekarang seharusnya masih ada di bioskop ya? Oh, udah habis The Menu tuh November dia. Oh, The Menu November. Jadi sebelum Black Panther muncul tuh ada The Menu dulu. Begitu Black Panther muncul hilang The Menu itu. Oke, hopefully ada di streaming service lah ya, di Yes. Amazon, Netflix, atau Sejauh ini aku lihat, jadi sampai aku buka di Letterboxd sih belum ada not available to stream, belum dia masih itu. Dia cukup sukses sih berarti dia. Biasanya kan kalau film-film yang agak lama masuk streaming service itu kan berarti dia sukses di bioskopnya itu. Oke, Netflix, ayo dong munculin dong film ini dong kalau ntar. Jadi masuknya ke mana gitu. Oke, untuk topik selanjutnya mungkin aku yang perkenalkan kali ya. Oke, so masih bertemakan dengan seni dan senimannya kita aku sama sama Reza tuh juga sempat terpikir soal topik yang satu ini yang menurutku juga cukup untuk hangat ya untuk didebatkan ya. Jadi sebelum The Menu ini aku sempat sempat lihat ada film yang cepet juga hilangnya yang berjudul Amsterdam. Jujur aku nggak nonton film itu. Dan Amsterdam sudah ada di Disney Plus ya by the way kalau yang belum nonton mungkin aku nanti di masa depan bakal nonton. Amsterdam ini selain ya sebenarnya aku pengen nonton cuman kayak bener-bener gak laku kayaknya di Indonesia itu kayaknya bener-bener cuma seminggu deh setidaknya kalau The Man itu ada 2 mingguan kok kalau nggak salah dia di bioskop. Nah Amsterdam ini cuma kayak bener-bener cuma seminggu. Sorry. Tinggal aku sih. Amsterdam ini dia ada Christian Bale, ada Margot Robbie, ada John David Washington, bahkan ada Robert De Niro, bahkan Anya Taylor-Joy sama Rami Malek juga ada. Nah, dia ini direktornya adalah David O. Russell. Nah, David O. Russell ini itu kebetulan dia seorang direktor yang kontroversial. Kalau nggak salah tuh dia pernah
melecehkan secara seksual keponakannya di tahun 2011, terus juga pernah mukul Christopher Nolan dulu di itu. Pokoknya kayak apa namanya? Kayak kurang kurang oke lah secara itulah, kayak punya punya apa namanya? Punya kontroversi lah gitu. Nah, tapi apa namanya? Dia bukan berarti dia belum nggak pernah apa namanya? Nggak pernah bikin film bagus. Ada apa namanya? Ada Silver Linings Playbook yang aku pernah dengar tapi juga belum nonton, sama The Fighter yang sudah aku masukin ke watchlist, itu biopiknya apa namanya? Biopiknya Diki Iklan kalau nggak salah, cara mana boxer gitu kan yang main Mark Wahlberg sama Christian Bale. Hmm. Apa namanya? Berarti kan dia sebagai direktur kan dia mampu untuk bikin film bagus seperti itu. Nah, tapi masalahnya dia itu seorang yang kontroversial, yang itu tadi dia punya apa namanya? Punya sejarah pernah melakukan pelecehan seksual. Nah, kalau sudah kayak gini, apakah film atau hasil karya seorang seniman atau seorang direktur itu harus kita samakan dengan pembuatnya atau bisa kita pisahkan? Kayak kalau misalkan oh, The Fighter filmnya bagus tapi apa namanya? Tapi direktornya problematik. Itu aku langsung rating 1 bintang atau jelek langsung filmnya. Nah, apakah bisa seperti itu atau apa bisa kita pisahkan antara karya dengan senimannya? Okay, if you were asking my opinion, Mhm. it might be sounds controversial, tapi aku akan jawab, ya kita bisa memisahkan Hmm. antara seseorang sebagai eh, seseorang menggeluti profesinya dengan seseorang berada di kehidupan nyata, karena nyatanya ini adalah dua peran yang berbeda sebenarnya. Gini, Lev, kalau misalkan menurut aku, kita kita berbicara di different case tapi masih satu resonansi yang sama gitu. Kita berbicara tentang Ahmad Dhani misalnya. Oke, oke. Ahmad Dhani di politik dan Ahmad Dhani di musik. Orang pasti bakal sepakat sama gue, orang akan lebih memilih Ahmad Dhani di musik karena dia sosok yang badass dan nyebelin aja di politik. Dan apalagi Ahmad Dhani itu sempat tersandung kasus juga, dan dia sempat masuk penjara because politik gitu. Hmm, It's just, it's the same thing kalau misalkan kita berbicara tentang karya gitu. Kalau kita harus bisa membedakan seseorang mana jadi aktor, seseorang berada di dunia nyata, dan aku pernah nulis soal ini juga di akun Kompasiana aku, Mhm. Rizal Levi 1, sekalian promo ya. Ya, nanti taruh di deskripsi linknya. Aku pernah juga nulis tentang hal ini, bahwasannya ya kita tuh harus bisa ngebedain, karena itu suatu hal yang pendewasaan gitu, Liv. Kalau misalkan bagus ya bagus aja. Ya kalau kita harus fair gitu, bagus jelek itu harus disampaikan gitu. Kalau ya fair, karena apabila dia berada di luar kamera itu menjadi urusan dia di luar kamera. Oke, contoh misalkan seperti seseorang yang agamis banget misalnya, seorang aktor yang agamis terus dia memerankan menjadi agama yang berbeda, itu dia sebagai aktor. Itu Hmm. dia sebagai aktor, bukan menjalankan peran dia sebagai pengikut agamanya. Atau enggak, di contoh lain, Chico Jericho misalnya, aktor Indonesia. Itu Dia yang suka ngajak orang berantem di Twitter itu bukan sih? yang mana nih? Chico Oh, itu Jericho bukan. itu ada. Bukan. Itu Jeffrey Nicole. Oke, Beda kebalik. Oke, artis. oke, oke. Beda, beda, Beda beda, artis. beda. Itu Oke, Jeffrey oke. Nicole. Chico Jericho mencium wanita lain misalnya, tapi it's for a movie. Hmm. Itu untuk sebuah movie project. Apakah bisa dia dibilang selingkuh di dunia nyata? Kan enggak juga. So I think ini yang orang harus tahu dan ngerti gitu. Sebenarnya sebenarnya kalau misalkan tentang berbicara dia adalah pelaku pelecehan seksual, it's very sad for me sih. Itu Hmm. harus diadili seadil-adilnya di hukum.
Tapi kita nggak bisa menafikan kalau misalkan karya-karya dia bagus. Salah satu contohnya kalau yang aku tahu Matt Damon. Matt Damon itu di salah satu film terkenalnya, aku lupa yang dia tentang, jadi dia ini berperan sebagai seseorang yang pintar matematika gitu. Aku Good Will baca Hunting. Good Will Hunting, dan aku pernah baca, mungkin bisa koreksi ya kalau misalnya salah. Jadi salah satu dari staf produksinya, entah produsernya apa sutradaranya, tersandung kasus pelecehan seksual. Hmm. Dia diadili masuk penjara dan semua orang pada sedih, tapi Matt Damon mengambil jalan yang bijak. Dia berterima kasih pada orang ini karena ya filmnya bagus gitu. That's a fair thing aja sih kalau menurut aku, Liv, gitu. Jadi poinnya adalah ya kita harus bisa misahin mana mana urusan film, mana urusan di luar, mana urusan karya, mana urusan luar. Itu tuh harus bisa dibedain. Kalau bagus ya bagus aja. Ya kayak Arawinda sekarang sih. Untuk yang nggak tahu, Arawinda sekarang tersandung kasus. Aku tidak membelain, aku tidak membela perilaku Arawinda. That's a very very bad thing kalau menurut aku. Terlepas itu salah atau enggak, tapi aku nggak peduli. Asal aku nggak peduli, gosip sih pada umum. Tapi kalau menurut aku Arawinda adalah salah satu artis yang bagus gitu. Film unik misalnya, eh, Like and Share juga kayaknya bagus. Jadi menurut Arawinda adalah salah satu aktris yang berbakat dan bagus aja sih. Tapi ya terlepas dari kasusnya, kalau menurutku gitu. Kayak misalkan kita berbicara tentang Gofar Hilman, saya tidak membenarkan bahwasannya Gofar Hilman pernah tersandung kasus ya, dan juga dia pernah dibicarain, dia pernah berurusan lah intinya, sama beberapa perempuan yang pernah berhubungan badan sama dia. Dan sekali lagi kalau menurut aku itu hal yang tidak patut untuk dibenarkan. Tapi terlepas dari itu semua, Gofar Hilman adalah interviewer yang baik kalau menurut aku. So balik lagi ke poin A tadi, kita harus bisa kebedain mana mana eh, mana hal yang harus dibicarakan secara profesional, mana hal yang di luar profesionalitas itu. Ya intinya itu bagus ya bagus aja, harus di harus diakui gitu. Gitu sih. And what do you think about these issues? Sebenarnya aku tuh agak terbagi. Aku tuh soalnya jadi inget waktu pertama kali aku nonton Penyalin Cahaya. Ya Cahaya kan writernya ada yang kena itu kan, yang kena Iya. kasus pelecehan seksual itu kan. Yeah. Nah, itu apa namanya? Setelah dikasih tahu kayak jadi nonton pertama kelihatannya kayak oh oke, cukup bagus, aku suka tensionnya, ketegangannya dan sebagainya kayak gitu. Dan juga ada menurutku endingnya agak ya memang sih lebih nyeni sih, tapi aku kurang kurang suka sama Risova, but overall a good movie. Tapi begitu ada yang review bilang kalau si writernya itu pernah kena apa namanya Sandung kena pelecehan kasus. seksual, kena kasus, terus habis itu namanya nggak diubah nggak dicopot dari kreditnya. Terus setelah itu ada yang bilang kayak, oh ini kerasa kerasa banget kalau ini tuh sebenarnya cuma kayak apa ya sebutannya ya fantasinya lah gitu kayak fantasi mengekang orang-orang yang terkena pelecehan seksual kayak gitu sesuai dengan fantasi writernya kayak gitu. Dan setelah nonton lagi baru kayak iya juga ya, sebenarnya kelihatan lah dari si writing-nya itu. Nah, kalau udah kayak gitu, apakah bisa dipisahkan antara writer sama apa antara seni dan seniman ada senimannya itu. Kemudian ada juga film yang judulnya Leon the Professional. Leon the Professional itu direkturnya Luc Besson. Di film itu sebenarnya tentang Natalie Portman waktu muda dia tuh kayak orang tuanya mati karena dibunuh sama geng narkoba kalau nggak salah, ngutang kalau nggak salah bapaknya, bunuh sama geng narkoba, terus apa namanya, dia kemudian berlindung sama seorang hitman profesional yang bernama Leon seperti itu. Aku sih pribadi di situ ya karena Leon Leon orang tua, terus Natalie Portman waktu itu umurnya 12 sampai 13 gitu. Sebenarnya aku pribadi sih melihat hubungan antara Leon sama lupa aku karakternya Natalie Portman itu namanya siapa. Tapi pokoknya sama karakternya Natalie Portman itu dia
apa namanya, menurutku lebih ke bapak sama anak ya hubungannya ya. Jadi kayak meskipun ada kayak sedikit oh he is my lover pernah bilang kayak gitu si Natalie Portman-nya itu. Cuman aku melihatnya itu karena dia anak umur berapa belas tahun, terus pertama kali dia merasakan kayak eh ada orang yang benar-benar melindungi dia, orang dewasa melindungi dia, sehingga dia merasa bahwa wah ini kayaknya mau aku jadikan pacar gitu ya, meskipun itu nggak appropriate lah, mana apa namanya jatuhnya ke pedofilia. Cuma aku melihatnya itu sebagai teenage innocence gitu. Tapi setelah itu aku lihat apa namanya, aku lihat kalau ternyata di apa namanya si direktur ini pernah pernah kesandung kasus pelecehan seksual, udah gitu pelecehan seksual di bawah umur, udah gitu orang yang Buset. apa perempuan yang di bawah umur itu ketika dia umur 18 tahun akhirnya dinikahin gitu loh. Apa namanya? Jadi istri kedua dan itu kan kayak holy shit gitu kan. Akhirnya kayak bingung juga untuk melihat ini kayak man jadi susah tapi filmnya bagus gitu. Sama satu lagi itu kasus yang paling terkenal itu Roman Polanski. Roman Polanski itu dia orang Polandia, Prancis kalau nggak salah. Dia bikin salah satu film terbaik yang namanya The Pianist tentang pianis dari Polandia yang terjebak Bagus tuh. waktu apa namanya waktu Di Nazi, zaman Nazi. Nazi ya, waktu okupasi Nazi itu kan. Cuman dia kesandung kasus pemerkosaan di bawah umur di Amerika. Cuman karena dia bukan warga negara Amerika, akhirnya ketika mau ditangkap dia kabur balik ke rumahnya ke Perancis. Terus habis itu nggak bisa diekstradisi, nggak bisa dihukum. Akhirnya dia nongkrong di Perancis bebas, nggak dapat hukuman gitu. Malah dia pernah menang Oscar waktu di tengah Oh, dia masih di kasusnya itu. Itu kan semakin sulit lagi untuk melepaskan antara seniman dengan hasil karyanya kan. Jadi sebenarnya aku tuh agak terbagi gitu. Tapi aku melihatnya seperti ini. Ketika aku melihat film yang bagus atau karya seni yang bagus, ya bener harus diakui. Kurang lebih mungkin sama kayak bagus kayak gitu filmnya. Oke gitu. Cuman ke depannya eh kalau misalkan tidak bisa di apa namanya dilakukan jalur hukum, setidaknya mungkin nggak apa namanya ya ini tergantung moral orang-orang ya. Soalnya orang-orang bisa beda ya. Pastinya kita akan ada nggak setuju gitu. Tapi setidaknya tidak disupport secara financially gitu loh. Nggak usah disupport lagi karyanya kalau memang bener-bener itu udah di luar batas menurut moral kalian. Dan apa namanya perlu dilakukan kayak aduh tapi sebenarnya enggak juga ya tapi kalau aku menurutku tuh lebih cocok kayak dihapus namanya dari filmnya itu dari apa atau dari hasil karyanya itu tapi yang di satu sisi itu juga bisa merendahkan si senimannya itu karena sudah menghilangkan namanya dari karyanya itu. Jadi sebenarnya aku di masalah ini tuh belum bisa menemukan titik tengah yang menurutku pas gitu. Tapi kalau ditanya aku condongnya kemana, aku condongnya lebih ke memisahkan dengan apa namanya dengan NB gitu loh. Paham nggak? what is that? And NB explain please. maksudnya kayak apa namanya? Oh film ini bagus. Note kayak tambahan direktur ini pernah Hmm. kena gini 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 gini. Jadi kayak Oh, silahkan kalian kalau mau nonton ya itu bertergantung pilihan kalian kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita support terus kan ya berarti sama aja kita kayak mendukung apa namanya mendukung dia untuk terus bikin karya eksis. tapi iya untuk eksis terus. Nah kayak gitu. Ya, oke oke. Tapi ini juga big notes ya. Aku juga tidak sama sekali bilang untuk mendukung terus. Hmm. Takutnya ntar ya penonton kita salah sangka sih, Liv. No, aku juga nggak bilang untuk mendukung terus, tapi poin aku sama mungkin kayak Alif. Jadi kalau misalkan ya bagus-bagus ya, tapi mungkin kalau Alif ada tambahan nih soal NB tadi. Gitu. Ya. Cuman ya mungkin itu sih apa namanya, mungkin itu menjadi poin yang menarik juga sih Liv kalau menurut aku. Orang harus aware bahwasannya orang ini juga pernah melakukan hal yang salah segala macam. Tapi kalau misalkan seandainya namanya dihapus, kok agak
tidak sepakat ya sebenarnya, karena mau nggak mau itu kita harus akui itu karya dia gitu. Tapi mungkin Notes NB itu poin yang menarik sih buat aku. Hmm. Hmm. Iya, Gitu karena kan gitu. kita nggak bakal bisa terus bilang kayak, oh jangan nonton ini pernah ini karena kontroversi gini dan sebagainya. Itu kan susah juga. Apalagi kalau apa namanya direktor atau hasil karya itu kayak ya mungkin bisa dibilang sangat berpengaruh lah ya terhadap dunia seni atau semacamnya. Itu kan tambah susah juga. Jadi kayak apa namanya eh yang menjadi dilema juga. Temanku tuh ada yang bener-bener dia pe kayak penganut kuat harus memisahkan apa namanya, seni dan senimannya. Itu dia ada yang punya penganut kuat karena dia merasa bahwa ketika hasil karya itu sudah jadi, ya sudah kita kita itu mengapresiasi bukan bukan apa, kita menggaung-gaungkan itu bukan kayak nama dari apa namanya, nama dari direktor atau nama dari senimannya, tapi lebih Karya, ke hasil karya, karyanya itu langsung. Meskipun aku hasil nggak karya. setuju, hasil karyanya. Meskipun aku nggak setuju, tapi aku ngerti lah dia datang dari mana dan kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Oke. Well, maybe that's the different opinion from us. Mungkin disparitasnya di situ sih. Iya. Kalau kalau aku sih tadi nggak sepakat untuk dia dihapus namanya sih. Tapi mungkin opini teman kamu sih sebenarnya apa namanya itu poin dari opiniku juga gitu. Hmm. Lebih bisa menikmati karyanya aja, tapi nggak di engage lebih dalam sih. Karena hal itu Hmm. sebenarnya hal yang salah juga gitu dari si kreator kayak tadi. Kita nggak bisa menafikan bahwa hal-hal itu adalah kejahatan sih gitu. So I think that's all for me sih, for me. Oke, untuk masalah ini sebenarnya aku apa namanya masih harus mengkaji lagi, masih harus memperdalam lagi, mungkin harus dipikir-pikir lagi. Jadi setidaknya itu juga pendapatku sih soal topik yang ini, karena ini bener-bener kalau aku pribadi itu juga masih menjadi dilema yang dalam gitu. Jadi kayak susah Yes. gitu. Ya Karena sensitif. Kalau Amsterdam sendiri sih aku nggak nonton karena reviewnya kelihatannya jelek gitu sih. Cuman kalau kayak yang lain-lain itu kayak Roman Polanski terutama atau Leon the Professional. Leon the Professional tuh kebetulan aku juga udah pernah nonton bareng bareng teman-teman kuliah aku, itu juga it's a very good film. Tapi setelah tahu backgroundnya kayak The iya Pianist gitu. ya. Ya, kayak gitu Kalau sih kalau aku. iya sih, The Pianist. Iya, Alright, The Ref. Pianist. So is there's anything we want to discuss about? Uh, I think that's all. Untuk aku. Untuk penutup, nonton nonton The Menu, terus habis itu nanti review Avatar akan sudah up ketika podcast ini atau video ini sudah ada di YouTube. Kemudian juga nonton Pinocchio, support animation. Animation is a medium, not a genre. I think that's it. Itu aja kalau aku. Oke. Kalau dari aku, kalian jangan lupa follow Instagram kita, Instagram interactivescene.id. Subscribe YouTube kita, like, comment, and share kalau bisa. Dan juga anjir gue lupa lagi apa namanya. Ini kita apa namanya? Bukan sosial media yang buat posting-posting review film, itu namanya apa? TikTok. Bukan TikTok. Bukan. Bukan Letterbox. Letterbox kita apa namanya? Shit. Letterbox jangan lupa follow. Setiap aku habis sekarang nanti setiap aku habis film aku akan upload ke story review shortnya sebelum nanti ada review fullnya. Right. Okay. Sorry ya, lupa. Santai. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah nyimak sampai sejauh ini, sejam lebih kita ngobrol. Kalau misalkan ada yang kalian suka opini dengerin apa namanya, terima aja. Tapi kalau misalkan nggak ada yang suka, mohon maaf, itu kesalahan kita sebagai Kasih tahu manusia. opini kalian di komen di bawah ya.
Oke, kalau gitu gue Faisal Riza Palevi. Aku Muhammad Ali Farhan. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you semua. Thank you semua. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan episode Interactive Talks kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.